keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Adalah janji Allah. Beberapa keutamaan dan fadilah orang yang berpuasa, yaitu yang pertama adalah mendapat balasan langsung dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena taat pada perintah Allah. Puasa adalah untukku atau Allah, dan aku yang akan memberikan balasannya langsung. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi benar-benar ini adalah amalan atau ibadah yang langsung Allah balas pahalanya, dan termasuk ibadah yang sangat mulia. Kemudian yang kedua adalah masuk surga melalui pintu Rayyan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Jadi ada beberapa pintu surga, yaitu di salah satunya ada pintu Rayyan, di mana pintu Rayyan ini dikhususkan oleh orang-orang yang suka berpuasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa Senin Kamis. Jadi kalau misalnya kita termasuk dalam kategori orang-orang yang suka berpuasa, insya Allah kita masuk dalam surga melalui pintu tersebut, yaitu pintu Rayyan. Yang ketiga adalah sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah atau di jalan Allah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, karena puasanya tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang berpuasa yang keempat adalah diampuni dosa-dosa terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat diampuni oleh dosa-dosanya sehingga kita termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang selalu berada di jalan yang benar. Yang kelima adalah ada keberkahan di dalam makan sahur. Di sini siapa yang sering sahur, teman-teman? Saya. Nah, di sini ada keberkahan di dalam makan sahur tuh. Rasulullah bersabda, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi ada beberapa makanan juga yang biasanya terdapat keberkahan ini. Di salah satunya adalah makan kurma. Itu termasuk dari sunnah Rasul. Jadi makan 3 butir kurma itu masuk dalam kategori makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keenam adalah senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Rasulullah SAW bersabda, hei orang-orang yang beriman, senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua selama berpuasa berlangsung kita mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Dan orang yang segera menyegerakan berpuasa itu termasuk dalam kategori kebaikan selama berbuka puasa. Jadi kalau misalnya waktunya sudah maghrib, sudah azan, sebaiknya kita langsung membatalkannya dengan minum air putih dan memakan 3 butir kurma. Itu termasuk dalam kategori sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau saya sendiri itu langsung sholat dulu biar enak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berbuka itu biar nggak kepikiran kalau misalnya mau sholat. Kemudian selain itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi bulan suci yang dipenuhi dengan keberkahan, keutamaan bulan Ramadan juga sangatlah besar. Oke. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi benar-benar ibadah puasa ini sangat dianjurkan Allah, dan ini termasuk perintah dari Allah langsung. Oke, baik, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 30 hari dengan keadaan sehat walafiat, kemudian mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa